Pada tanggal 6 Juni 1944, di pagi buta, dimulailah invasi amfibi terbesar dalam sejarah. Lebih dari 150.000 tentara sekutu, sebagian besar Amerika, Inggris, dan Kanada, mendarat di Normandia menghadapi perlawanan sengit Jerman. Manuver ini, yang disebut Operasi Neptunus, adalah fase pertama dari rencana strategis Overlord, yang tujuan akhirnya adalah jatuhnya Reich ketiga. Selama 4 tahun, Hitler telah membentengi pantai Prancis dengan bunker, kawat berduri, dan ranjau, yakin bahwa serangan akan terjadi di Calais. Namun, sekutu memilih Normandia mengejutkan pasukan Jerman. Terlepas dari kerugian besar yang diderita di pantai seperti Omaha, mereka berhasil maju ke pedalaman. Pendaratan ini sangat penting dalam Perang Dunia Kedua. Setelah mengusir Nazi dari Afrika Utara dan Italia Selatan, sekutu perlu membuka front baru di Eropa Barat. Dengan penaklukan Normandia, Jerman terjebak di antara Soviet di timur dan pasukan sekutu di barat. Hari itu menandai awal akhir bagi Hitler. Bagaimana pembantaian di pantai Normandia terjadi dan seberapa brutal perlawanan Jerman. Operasi Overlord, pendaratan terbesar dalam sejarah. Sejak evakuasi tentara Inggris yang membawa bencana di Dunkirk dan menyerahnya Prancis pada musim panas tahun 1940, Jerman mengambil kendali absolut atas Eropa Barat. Selama bertahun-tahun, setiap upaya sekutu untuk merebut kembali wilayah itu mustahil. Namun, pada tahun 1944 situasi berubah drastis. Pasukan blok poros mundur di semua front. Baik Reich ketiga dalam perjuangannya melawan Uni Soviet maupun Jepang dalam Perang Pasifik menderita kekalahan terus-menerus. Menghadapi panorama ini, Amerika Serikat, Inggris, dan Kanada memutuskan bahwa inilah saatnya untuk kembali ke benua itu dan membuka front pertempuran baru. Gagasan pertama untuk menginvasi Eropa Barat muncul pada tahun 1942, tetapi ditolak karena kurangnya sumber daya dan kegagalan tentara Kanada di Dieppe. Sebagai gantinya, sekutu memilih untuk menyerang Afrika Utara dalam Operasi Torch dan kemudian Pulau Sisilia dengan Operasi Husky. Setahun kemudian, dalam konferensi Quebec tahun 1943, Presiden Amerika Franklin D. Roosevelt dan Perdana Menteri Inggris Winston Churchill sepakat untuk mendarat di Prancis. Namun, sebelum mengambil langkah itu, mereka memprioritaskan invasi di Italia Selatan, yang menyebabkan negara itu memutuskan aliansinya dengan Jerman. Akhirnya, pada bulan November tahun 1943, Roosevelt dan Churchill bertemu dengan Iosif Stalin dan mengkonfirmasi peluncuran front kedua yang sangat dinanti yang akan meringankan tekanan pada Tentara Merah di timur. Pemilihan Prancis sebagai titik invasi tidaklah mudah. Churchill lebih suka mendarat di Balkan, khususnya di Yugoslavia atau Istria, untuk menyatukan pasukannya dengan partisan Josip Tito dan maju menuju Jerman, sehingga menghindari ekspansi komunisme di Eropa Tengah. Namun, Roosevelt, yang negaranya memimpin ofensif, bersikeras bahwa pendaratan harus dilakukan di pantai Atlantik Prancis. Tanpa pilihan lain, Churchill fokus memilih tempat yang tepat untuk invasi, menjelajahi opsi dari Norwegia hingga Spanyol. Laksamana Inggris Lord Louis Mountbatten memimpin analisis dan menolak beberapa lokasi. Selat Calais karena terlalu jelas, Belanda karena kanal-kanalnya, Skandinavia karena esnya, Belgia karena arus laut yang kuat, dan Brittany karena kurangnya pelabuhan yang memadai. Setelah mengevaluasi semua opsi, hanya tersisa 2 zona yang mungkin. Normandia atas, antara Dieppe dan Le Havre, dan Normandia bawah, antara Cherbourg dan Caen. Akhirnya, sekutu memilih yang kedua. Rencana tersebut yang dinamai Operasi Overlord diserahkan kepada Jenderal Amerika Dwight D. Eisenhower, komandan tertinggi pasukan ekspedisi sekutu. Dikenal sebagai Eik, perwira berusia 54 tahun ini mendirikan markasnya di Southwick House, Portsmouth, dan mengumpulkan tim komandonya. Marsekal Arthur Tedder sebagai wakil komandan, Bernard Montgomery sebagai kepala pasukan darat, Laksamana Bertram Ramsay yang bertanggung jawab atas angkatan laut,
dan Marshal Leigh Mallory memimpin Angkatan Udara. Strategi ini dibagi menjadi dua operasi. Operasi Neptunus yang berfokus pada invasi maritim dan Operasi Fortitude yang bertanggung jawab atas manuver udara. Sedangkan untuk pasukan darat, mereka diorganisir di bawah Grup Angkatan Darat 21. Penyebaran Operasi Overlord mencakup jalur sepanjang 80 km di Normandia, dibagi menjadi 5 sektor: Utah, Omaha, Gold, Juno, dan Sword. Pasukan Amerika bertanggung jawab atas 2 sektor pertama, sementara Inggris dan Kanada memimpin sektor-sektor lainnya. Serangan dimulai dengan pendaratan puluhan ribu tentara yang diorganisir dalam berbagai divisi infanteri dan unit khusus. Bersama mereka, pasukan lintas udara melakukan penerjunan strategis pada dini hari, mengamankan titik-titik kunci seperti jembatan dan jalan. Di udara, ribuan pesawat tempur, transportasi, dan pembom memberikan dukungan, sementara di laut, hampir 7.000 kapal membentuk armada sekutu yang mengagumkan. Untuk mendukung invasi, inovasi logistik seperti pelabuhan apung dan pipa minyak bawah laut yang mengangkut bahan bakar dari Inggris ke Prancis dibangun. Seluruh operasi ini, yang melibatkan jutaan tentara dan berton-ton peralatan, berpusat di pelabuhan dan pangkalan militer Inggris, tempat pasukan berkumpul dalam kerahasiaan absolut. Tipuan besar. Bagaimana sekutu mengelabui Hitler? Spionase memegang peranan penting pada hari H karena sekutu berhasil menipu Adolf Hitler dengan membuatnya percaya bahwa invasi akan dilakukan di Selat Calais, bukan di Normandia. Untuk mencapai hal ini, mereka menggunakan berbagai strategi. Salah satunya adalah pembentukan tentara hantu di bawah komando Jenderal George Patton, yang terdiri dari tank-tank karet dan divisi-divisi fiktif yang membingungkan pesawat pengintai Jerman. Selain itu, transmisi radio di Kent ditingkatkan untuk memperkuat pengalihan perhatian. Peran penting dimainkan oleh mata-mata Spanyol Joan Puyol alias Garbo yang beroperasi sebagai agen ganda, meyakinkan Nazi bahwa serangan sebenarnya akan terjadi di Calais. Angkatan Udara Sekutu juga berkontribusi pada penipuan dengan membombardir kota-kota jauh dari Normandia selama berbulan-bulan, termasuk Le Mans, Tours, Paris, Reims, Brussels, Luxembourg, Cologne, dan Aachen. Pada hari-hari menjelang operasi, terjadi insiden yang menimbulkan kekhawatiran bahwa rencana tersebut telah terbongkar. Salah satu yang paling aneh adalah kasus teka-teki silang di Daily Telegraph, di mana muncul kata-kata seperti Omaha, Utah, dan Overlord tepat sebelum pendaratan. Insiden lain terjadi ketika dokumen militer berterbangan di jalanan London karena angin, dan meskipun mereka berhasil mengambilnya kembali dengan cepat, tidak ada yang bisa memastikan bahwa tidak ada yang membacanya. Seorang perwira juga meninggalkan tas kerja berisi rincian invasi di kereta, sementara di Amerika Serikat, paket berisi informasi tentang Operasi Overlord berakhir di rumah yang salah karena pengirim keliru saat mengirimkannya. Awalnya, pendaratan dijadwalkan pada tanggal 15 Mei 1944, tetapi kondisi laut dan kurangnya cahaya membuat ahli meteorologi merekomendasikan untuk menundanya. Dua kemungkinan jendela cuaca baik diidentifikasi, tanggal 5, 6, dan 7 Juni, atau tanggal 19, 20, dan 21 bulan yang sama. Akhirnya, tanggal 5 Juni dipilih, tetapi badai memaksa penundaan. Para prajurit yang sudah naik kapal menghabiskan waktu berjam-jam dalam keadaan basah kuyup dan cemas, hingga pada sore hari dikonfirmasi perbaikan cuaca untuk tanggal 6 Juni. Setelah menerima laporan tersebut, Jenderal Dwight Eisenhower memberi perintah, "Ayo!" Sesaat sebelum dimulainya invasi, Eisenhower mengadakan pertemuan tegang dengan Charles de Gaulle, pemimpin Prancis bebas. Orang Prancis itu mencela sekutu karena memberikan franc kepada pasukannya untuk dibelanjakan di wilayah Prancis. Setelah diskusi, Eisenhower mengunjungi pasukan payung Amerika yang akan berangkat malam itu. Ia terkejut melihat banyak dari mereka berkepala gundul dengan jambul, meniru suku Indian Mohican. Ketika ditanya alasannya, salah satu menjawab, "Kami ingin menyelesaikannya dengan cepat, Jenderal. Kami terburu-buru untuk kembali ke rumah." Eisenhower
sambil tersenyum menjawab, "Saya juga." Saat senja tanggal 5 Juni, dari pelabuhan Southampton, Dover, Portsmouth, dan Plymouth, ribuan kapal berlayar menuju Prancis. Di antaranya adalah kapal perusak, kapal penjelajah, dan kapal pendarat, bersama dengan armada udara yang terbang di atas zona tersebut. Sementara pasukan bergerak melalui Selat Inggris, Eisenhower mengirim pesan motivasi kepada tentaranya, mengingatkan mereka akan pentingnya misi dan tekad sekutu untuk merebut kembali Eropa. Tembok Atlantik dan ketidakhadiran Rommel. Itu adalah jaringan besar benteng pantai yang dibangun Reich ketiga dari Tanjung Utara di Norwegia hingga Teluk Biscay, tepat di perbatasan dengan Spanyol yang tetap netral. Sistem pertahanan yang luas ini yang digambarkan oleh Menteri Propaganda Joseph Goebbels sebagai penghalang yang mustahil ditembus, bertujuan untuk menghentikan setiap upaya invasi dari Inggris. Terlepas dari upaya teknik yang mengesankan yang diwakilinya, tingkat perlindungannya bervariasi tergantung pada zona. Selat Calais memiliki pertahanan terkuat karena Adolf Hitler yakin bahwa hari H akan terjadi di sana. Namun, Marsekal Erwin Rommel, Komandan Front Barat dan mantan pemimpin Afrika Korps yang dikenal sebagai Rubah Gurun, memastikan bahwa pendaratan akan terjadi di pantai Normandia. Meskipun Rommel bersikeras bahwa serangan sekutu akan terjadi di Normandia, Hitler tetap teguh pada keyakinannya bahwa titik invasi adalah Selat Calais. Pendapatnya menang dan akibatnya bala bantuan, termasuk divisi lapis baja dan landasan peluncuran rudal V1, dikirim ke jalur pantai Prancis-Belgia di Laut Utara, meninggalkan Normandia di urutan kedua. Terlepas dari itu, Gerd von Rundstedt, Panglima tertinggi Front Barat, mempertimbangkan peringatan Rommel yang menekankan kepadanya. Pertempuran akan diputuskan di pantai, itu akan menjadi hari terpanjang dalam perang. Dari posisinya di Kastil Fontainebleau, Rommel mengawasi persiapan pertahanan Grup Angkatan Darat B di Prancis, meskipun perannya lebih teknis daripada operasional. Sistem pertahanan di Normandia memiliki sekitar 10.000 benteng, banyak di antaranya terhubung satu sama lain oleh dinding beton, selain jaringan bunker, parit, dan 170 baterai pantai yang dilindungi dengan baja. Di gudang senjata mereka memiliki meriam 88 mm, mortir, dan senapan mesin MG42 yang ditempatkan di sarang strategis. Dalam beberapa kasus, bahkan kereta lapis baja Leopold dipasang. Menghadapi pertahanan ini, terbentang kilometeran kawat berduri, 6 juta ranjau, dan penghalang anti kendaraan, selain rintangan seperti batang kayu, 4.500 tiang beton dan 4.700 tiang kayu, parit untuk menghentikan tank, tumpukan batu, dan 11.000 bahan peledak yang melekat pada tiang yang dikenal sebagai asparagus Rommel. Ia juga merancang perangkat lain, seperti 5.000 tetrahedron beton untuk menghalangi jalan, 2.400 penghalang yang terbuat dari rel kereta api, 16.000 batang terendam yang menembus tongkang, dan 7.000 ranjau porselen yang lebih ekonomis untuk diproduksi. Untuk menghentikan pasukan payung, area tanah yang luas dibanjiri, terutama di akses ke Normandia dan semenanjung Cotentin. Kontingen poros berjumlah 50.350 personel dengan 41.000 tentara Jerman dan lebih dari 8.000 sukarelawan asing dari berbagai wilayah, seperti Rusia, Ukraina, Polandia, Asia Tengah, dan bahkan Korea, Tiongkok, dan Jepang. Pasukan ditempatkan di sepanjang pantai Utah, Omaha, Gold, Juno, dan Sword dengan detasemen yang bertugas melindungi garis pantai. Di belakang garis ada veteran Wehrmacht, anggota divisi Panzer ke-21, remaja dari pemuda Hitler, unit bersenjata dari Kriegsmarine, anggota milisi Prancis Vichy, dan personel Luftwaffe. Pada tanggal 5 Juni 1944, sehari sebelum pendaratan, beberapa kejadian tak terduga mempersulit respons Jerman. Salah satu yang paling penting adalah ketidakhadiran Marsekal Erwin Rommel yang melakukan perjalanan ke Herlingen, Jerman untuk merayakan ulang tahun istrinya Lucy yang ia hadiahkan sepatu antelop buatan tangan dari toko sepatu eksklusif di Paris.
Dengan ketidakhadirannya, komando di Prancis jatuh ke tangan Jenderal Gert von Rundstedt yang menolak kemungkinan ofensif sekutu karena kondisi cuaca buruk dan tidak mengaktifkan siaga penuh. Luftwaffe juga tidak meningkatkan pengawasan udara dan mengurangi kehadirannya di wilayah tersebut dari 140 pesawat menjadi hanya 36 karena beberapa hari sebelumnya sebagian besar telah dikirim ke front Soviet. Pada saat yang sama, intelijen militer yang dipimpin oleh Laksamana Wilhelm Canaris mengabaikan peringatan kunci yang dikirim oleh perlawanan Prancis. Pada malam hari, para gerilyawan mengirimkan pesan terenkripsi ke London dengan bait-bait dari penyair Paul Verlaine. Erangan panjang biola musim gugur melukai hatiku dengan kelembutan yang monoton. Satu-satunya komando tinggi yang tetap di posisinya malam itu adalah Jenderal Werner Pluskat, pemimpin divisi infanteri ke-352. Dari posisinya, ditemani anjingnya dan beberapa tentara, ia mengamati pantai Omaha, sektor tempat operasi Overlord akan memberikan pukulan terkuatnya. Malam hari H, operasi udara dan penguasaan jembatan. Pada pukul 0:03 tanggal 6 Juni 1944, 5 pesawat layang Inggris Horsa ditarik oleh pembom Lancaster, dilepaskan di udara di atas Kanal Caen, dekat muara Sungai Orne. Mereka turun dengan cepat tanpa terdeteksi oleh penjaga Jerman dan mendarat antara 20 dan 40 meter dari jembatan Pegasus. Setelah menyentuh tanah, komando dari Kompi Parasut Independen ke-22 dipimpin oleh Komandan John Howard segera keluar dan merebut struktur tersebut secara mengejutkan. Dalam bentrokan pertama, seorang penjaga Jerman dan Letnan Inggris Herman Brotheridge tewas menjadi korban pertama hari H. Baku tembak di jembatan penyeberangan berlangsung kurang dari 1 menit. Komando mengamankan jembatan, melumpuhkan garnisun musuh, dan mendirikan markas mereka di Cafe Gondre, rumah pertama yang dibebaskan di Prancis. Pada saat yang sama, 3 pesawat layang lainnya mendarat 200 meter jauhnya dan merebut mekanisme putar jembatan Renville, menderita 16 korban, termasuk 2 tewas dan 14 luka-luka. Dengan kendali atas jembatan Pegasus, Inggris hanya perlu bertahan hingga dibebaskan oleh pasukan yang akan mendarat di pantai Sword pada pagi hari. Sekitar pukul 0:10, pasukan payung Amerika melompat di atas semenanjung Chotentin untuk mempersiapkan pendaratan divisi lintas udara. Secara paralel, pasukan Inggris melakukan hal yang sama di dekat Sungai Orne untuk menerima bala bantuan. Sementara itu, pembom Lancaster menghantam posisi Jerman dari Cherbourg hingga Caen yang menerima lebih dari 11.000 ton bahan peledak, menyebabkan ribuan kematian dan kerusakan massal. Di dalam Prancis, perlawanan beraksi menyabotase komunikasi dan jalur kereta api yang menyebabkan beberapa kereta musuh tergelincir. Setelah tengah malam, 822 pesawat C-47 Dakota dan 520 pesawat layang Horsa berangkat dari Inggris dengan 13.100 pasukan payung, 14 meriam 75 mm, dan hampir 400 ton perbekalan. Dalam upaya untuk membingungkan Jerman, 40 pembom menjatuhkan 450 boneka karet dengan bahan peledak menggunakan parasut, sementara komando dengan pengeras suara mensimulasikan pertempuran. Pengalihan perhatian berhasil dan pasukan Jerman mengirim bala bantuan ke daerah itu, melemahkan pertahanan mereka di titik-titik kunci pendaratan. Pada pukul 1:20 dini hari, pesawat dengan pasukan payung dari Divisi 82 dan 101 melintasi langit di atas semenanjung Chotentin. Begitu terdeteksi, lampu sorot menerangi udara dan baterai anti pesawat Jerman memberondong tanpa ampun. Serangan itu menyebabkan pembantaian. Banyak C-47 Dakota terkena dan meledak di udara, melemparkan para prajurit ke jurang. Yang lain terjebak dalam pesawat yang terbakar, jatuh bersama puing-puing pesawat mereka. Untuk menghindari lebih banyak korban, para komandan memerintahkan terjun dengan teriakan "Go, go!" Dengan membawa 40 kilo perlengkapan dan tas tambahan 25 kilo berisi materi untuk memberi sinyal, ribuan terjun ke jurang. Namun, banyak yang tidak selamat.
Beberapa ditembak jatuh saat turun, yang lain jatuh karena kegagalan parasut. Begitu mendarat, mimpi buruk berlanjut. Jerman yang sudah siaga menembak mereka yang berhasil mendarat. Yang lain meninggal karena jatuh ke rawa dan tenggelam, sementara beberapa terjebak di pohon dan atap. Pesawat layang juga tidak bernasib lebih baik. Beberapa jatuh ke daerah banjir dan yang lain jatuh, membuat penumpangnya linglung. Kebingungan total. Tidak ada yang tahu posisi pasti mereka dan penyebarannya sangat besar. Untuk berkomunikasi dalam kegelapan, orang Amerika membawa peluit yang meniru suara katak, tetapi Jerman menangkap satu dan menggunakannya untuk memancing tentara ke dalam penyergapan. Selama malam yang malang itu, 42 transportasi C-47 Dakota ditembak jatuh dan 159 kembali rusak ke Inggris. Pesawat layang Horsa juga menderita banyak korban, termasuk Jenderal Don Pratt yang tewas dalam kecelakaan dekat Heathfield. Beberapa misi berakhir katastroficeski, seperti upaya merebut jembatan Lepo, di mana dari 575 tentara, 168 menjadi korban, dengan 93 tewas dan 75 ditawan. Di Neuville-Auckland, 2 kompi berhasil merebut tempat itu selama beberapa jam, tetapi serangan balik Jerman memaksa mereka mundur, meninggalkan 28 tewas. Kasus lain adalah Saint-Côme, di mana satu-satunya yang selamat, Kopral Joseph Berle, jatuh di atas gereja, ditangkap dan beberapa bulan kemudian melarikan diri dari kamp tahanan untuk bergabung dengan Tentara Merah. Terlepas dari penyebaran, beberapa kelompok berhasil menyelesaikan misi mereka, seperti 150 yang mengamankan pintu air La Barquette atau mereka yang merebut Chef Dupont dan Battery yang ditinggalkan di San Martin de Vareville. Hanya 10% dari pasukan payung yang jatuh di zona yang direncanakan, sisanya mendarat antara 8 dan 40 km dari target. Dari semua itu, hanya 44 yang kembali ke Inggris, 35 karena luka-luka dan 9 karena desersi. Salah satu episode paling dramatis terjadi di Saint-Mère-Église, di mana kebakaran menerangi zona tersebut tepat ketika Kompi F dari Divisi ke-82 turun. Jerman yang siaga menembak tanpa henti, melenyapkan hampir semua orang. Beberapa tergantung di pohon atau bangunan, satu terbakar hangus dan yang lain tergelincir dari atap gereja. Hanya prajurit John Steele yang selamat dengan berpura-pura mati saat tergantung di menara lonceng, meskipun bunyi lonceng yang terus-menerus membuatnya tuli sebagian. Divisi Lintas Udara ke-6 memiliki pengalaman yang berbeda. Dengan 8.000 tentara dan 355 pesawat layang Horsa, misi mereka adalah menghancurkan jembatan-jembatan di Normandia Timur untuk mencegah serangan balik musuh. Inggris berhasil menyelesaikan tugas mereka. Mereka meledakkan jembatan Bures setelah melenyapkan 6 kendaraan lapis baja dengan peluncur granat Piat, dan sekelompok kecil menghancurkan jembatan Troarn setelah menyusup dengan jeep ke garis musuh. Kanada, meskipun banyak korban, berhasil merobohkan jembatan Fairfield dan Roberholm di Sungai Divette. Menjelang pukul 3 dini hari, pasukan payung terakhir mendarat, sementara penerbangan sekutu tanpa henti membombardir jalur kereta api dan pusat komunikasi di Normandia. Alarm sudah dibunyikan di Saint-Lô, tetapi baik di Paris maupun Berlin tidak ada reaksi tepat waktu. Sementara itu, armada sekutu berada antara 11 dan 15 mil laut dari pantai, dengan pasukan naik ke kapal pendarat. Secara paralel, peleton yang dipimpin oleh Sersan John Sanders mendarat di pulau kecil Saint Marcouf. Meskipun mereka berhasil merebut wilayah tersebut, mereka menderita 19 korban, termasuk 2 tewas akibat ranjau dan jebakan peledak. Asalto ke Merville dan pendaratan di Utah. Ketika jam menunjukkan pukul 3:35 dini hari, tentara dari Divisi ke-716 Jerman akhirnya berhasil menemukan pasukan Inggris di bawah komandan John Howard di jembatan Pegasus di atas Sungai Orne. Peringatan dengan cepat sampai ke detasmen terdekat dari Divisi Panzer ke-21 yang mengirimkan kolom lapis baja untuk menghadapi mereka. Namun ketika tiba di titik konflik,
Kemajuan berhenti tiba-tiba ketika salah satu tank terkena senjata anti-tank Piat yang ditembakkan oleh Inggris. Dampak ini menyebabkan Jerman mundur, yakin bahwa musuh memiliki kekuatan yang jauh lebih unggul. Untuk memperburuk situasi, Inggris telah merebut meriam 50 mm dari tentara Jerman sendiri dan menggunakannya melawan mereka. Sementara itu, beberapa kilometer dari Sungai Orne, pasukan payung Inggris dari Divisi Lintas Udara ke-6 merebut kendali Rheinville sekitar pukul 3:50. Setelah melenyapkan tentara Jerman terakhir, mereka mengamankan daerah tersebut dan membersihkan ladang di dekatnya, menyingkirkan bahan peledak dan tiang kayu untuk menjamin kedatangan bala bantuan melalui udara pada siang hari. Salah satu pencapaian terbesar Divisi Lintas Udara ke-6 adalah perebutan Battery Merville. Hanya 170 pasukan payung yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Terence Otway yang berpartisipasi dalam serangan itu, meskipun operasi tersebut dirancang untuk 750 tentara dengan persenjataan tambahan. Situasi menjadi rumit ketika 6 pesawat layang Horsa mendarat terlalu jauh, menyebarkan sebagian besar pejuang di tengah kegelapan hutan Normandia. Terlepas dari itu, mereka menghadapi 160 pembela Jerman yang terdiri dari artileri dan zeni, yang bertahan di balik ladang ranjau, kawat berduri ganda, dan beberapa kubu beton. Sesaat sebelum serangan darat, penerbangan Inggris membombardir posisi tersebut dengan 400 ton bahan peledak. Tak lama kemudian, pasukan payung berhasil membuka 4 celah di kawat berduri dan maju di bawah perlindungan senapan mesin Vickers. Pertempuran jarak dekat sangat brutal, tetapi akhirnya Inggris berhasil merebut posisi tersebut, meninggalkan sejumlah besar korban. 65 tewas dan luka-luka di pihak mereka, dan 47 di pihak Jerman, dengan 22 tewas dalam aksi dan 25 luka-luka. Saat fajar menyingsing pada tanggal 6 Juni 1944, Jenderal Werner Pluskat, yang memimpin Batalion Senapan ke-1 dari Divisi Infanteri ke-352, mengamati dari bunker tinggi di atas pantai Omaha. Di sampingnya, anjingnya, yang sampai saat itu tidur nyenyak, tiba-tiba terbangun dan mulai menggonggong tanpa alasan yang jelas. Sambil mengarahkan teropongnya ke cakrawala, perwira Jerman itu memperhatikan bagaimana kabut menghilang dan tiba-tiba 6.000 kapal sekutu muncul siap untuk memulai invasi. Tepat pukul 5:50 pagi, armada sekutu mulai menembaki kelima pantai yang ditunjuk untuk pendaratan. Kapal perang, kapal penjelajah, dan kapal perusak menghujani proyektil berat dan sedang, sementara 38.000 roket menghantam pantai, meninggalkan pemandangan kawah dan asap. Tepat setelah itu, 1.641 pesawat dari Angkatan Udara Sekutu menyerang posisi Jerman. Pembom berat B-17 dan B-24 Liberator menjatuhkan bertonton bahan peledak dari ketinggian tinggi, dan B-26 Marauder terbang lebih rendah, menambahkan lebih banyak kehancuran. Namun, akurasi pengeboman buruk karena mereka gagal mengenai target utama. Sementara itu, ratusan kapal pendarat bergerak maju dengan ribuan tentara Amerika, Inggris, dan Kanada di dalamnya. Banyak dari mereka tiba dalam keadaan lelah setelah berjam-jam menunggu, pusing karena ombak, dan beberapa bahkan muntah karena sarapan berlimpah yang telah mereka santap. Sebaliknya, para pembela Jerman terlindung di bunker dan parit, menunggu dengan semangat dan siap untuk memukul mundur serangan. Pada pukul 6:30 pagi, Divisi Infanteri ke-4 mendarat di Pantai Utah dengan 23.250 tentara dan 32 tank Sherman DD. Karena kesalahan navigasi, gelombang pertama tiba di bagian pantai yang berbeda dari yang direncanakan, tetapi secara paradoks ini menguntungkan mereka, karena daerah itu sebelumnya telah dibom secara keliru. Perlawanan lemah dengan beberapa penembak dan mortir Jerman mencoba menghentikan kemajuan tanpa berhasil. Pasukan Amerika berhasil dengan cepat membuka celah di pemecah gelombang beton. Dari darat, Jenderal Theodore Roosevelt Jr., putra Presiden Franklin Delano Roosevelt, menyemangati anak buahnya dengan tekad, "Mari kita mulai pertempuran dari sini." Berkat keuntungan awal ini,
pasukan sekutu melumpuhkan posisi pertahanan utama tanpa menghadapi perlawanan besar. Kubu WN-10 dan WN-5 di La Madeleine dibersihkan, meskipun sebelum direbut, yang terakhir berhasil menghancurkan sebuah tank Sherman DD. Benteng STP-9 menjadi tidak berfungsi setelah serangan pembom B-26 Marauder, sementara bunker utama Battery Azeville menjadi tidak berguna setelah hantaman proyektil 105 mm yang menewaskan seluruh awaknya. Satu-satunya posisi Jerman yang bertahan dengan sengit adalah Battery Kriesbeck yang dilengkapi dengan meriam Skoda 210 mm dan howitzer Soviet 150 mm selain beberapa struktur perang tambahan. Terlepas dari pengeboman laut yang intens dari kapal perang USS Nevada, USS Arkansas, dan USS Texas, bersama dengan serangan udara dari 150 B-17 dan B-24, hanya 3 meriam yang hancur. Satu-satunya yang tetap beroperasi berhasil mengenai dan menenggelamkan kapal perusak USS Corrie, menyebabkan kematian 4 awak. Namun, pantai Utah diamankan dengan cepat, dengan total 429 korban sekutu dan hilangnya 4 tank Sherman DD, 2 diantaranya terseret ombak. Pendaratan berdarah di Omaha dan misi Pointe du Hoc. Pantai Omaha menjadi titik kunci pendaratan di Normandia dan pada saat yang sama menjadi lokasi yang paling berdarah. Sebelum kedatangan pasukan, armada Amerika meluncurkan pemboman pendahuluan dengan 20 kapal perang, termasuk kapal perang USS Texas dan USS Arkansas, selain kapal penjelajah dan kapal perusak. Beberapa menit kemudian, 9 kapal yang dilengkapi dengan peluncur roket menembakkan lebih dari 1.000 proyektil 127 mm dari jarak 4.500 meter. Namun, serangan itu tidak mencapai sasaran. Banyak proyektil jatuh terlalu pendek, yang lain melampaui target mereka, dan hasilnya sangat menghancurkan. Ketika serangan dimulai, benteng-benteng itu masih utuh dan beroperasi penuh. Pertahanan 8 km garis pantai berada di tangan sekitar 7.000 tentara Jerman yang ditempatkan di tebing curam setinggi 50 meter yang memberi mereka keuntungan strategis. Persenjataan yang mereka miliki termasuk artileri, mortir, peluncur roket, dan senjata anti-tank, selain ratusan rintangan yang ditempatkan di air dan di pasir untuk menghambat kedatangan pasukan sekutu. Pada jarak yang berbeda dari pantai, ada tiang dengan bahan peledak, struktur logam, dan elemen lain yang dirancang untuk melumpuhkan kapal pendarat sebelum mereka mencapai pantai. Pada pukul 6:36 pagi, 34.250 tentara dari Divisi Infanteri ke-1 dan ke-29 bergerak maju menuju pantai. Bahkan sebelum mencapai pantai, baterai Jerman mulai menembak dan menghancurkan beberapa kapal di tengah Selat Inggris. Yang lain terseret arus hingga bertabrakan dengan rintangan bawah air, menjadi tidak berguna. Transportasi yang berhasil mencapai pantai membuka ramp mereka, dan pada saat itu kengerian pun terjadi. Beberapa tentara saat melompat ke air tenggelam karena berat ransel mereka dan meninggal karena tenggelam. Yang lain jatuh di bawah tembakan musuh bahkan sebelum mengambil satu langkah pun. Kapal pendarat menjadi jebakan maut dengan orang-orang terperangkap di dalamnya, sementara senapan mesin Jerman membantai mereka. Pasukan yang berhasil keluar terpaksa maju melalui ladang ranjau ledakan dan tembakan. Dalam beberapa menit pertama, banyak unit hampir musnah. Di sektor Mount Les Moulins, seluruh perwira dan bintara dari resimen ke-116 tewas dalam hitungan menit. Dari 29 tank Sherman DD yang seharusnya memberikan dukungan, hanya 2 yang berhasil mencapai pantai, meskipun keduanya lumpuh sebelum dapat ikut campur dalam pertempuran. Dengan korban yang di beberapa sektor melebihi 75%, para penyintas harus menggali lubang di pasir dan mencari perlindungan di balik rintangan apapun yang menawarkan perlindungan minimal. Pendaratan di Omaha pada saat itu tampak ditakdirkan gagal. Sementara itu antara Utah dan Omaha, sekelompok 255 Ranger mendarat di tebing Pointe du Hoc pada pukul 7:10.
Misi mereka adalah merebut kendali posisi Jerman yang diyakini memiliki 6 meriam 155 mm yang dilindungi oleh bunker dan sarang senapan mesin. USS Texas dan penerbangan telah mencoba melemahkan pertahanan dengan pemboman intens, tetapi sekali lagi, artileri musuh tetap utuh. Dari atas tebing, Jerman memiliki pandangan yang jelas tentang serangan itu dan menembak tanpa henti ke arah tentara yang terperangkap di pantai. Para ranger yang dilengkapi dengan kait panjat dan tali yang dilemparkan dengan pengait mulai memanjat dinding batu. Beberapa tali dipotong oleh Jerman menyebabkan tentara jatuh ke jurang. Yang lain ditembak jatuh saat mendaki. Terlepas dari kerugian, dengan dukungan kapal perusak USS Satterley, mereka berhasil mencapai puncak setelah upaya melelahkan selama 40 menit. Di sana mereka bertempur jarak dekat di parit dan membersihkan bunker hingga memaksa para pembela untuk mundur. Namun, saat memeriksa daerah tersebut, mereka menemukan bahwa meriam-meriam itu tidak ada di sana. Jerman sebelumnya telah menariknya dan memindahkannya ke pedalaman Normandia. Pengorbanan 135 ranger dalam pendakian itu sia-sia. Kemudian selama pengintaian, Brigadir Leonard Lommel dan Sersan Jack Kuhn menemukan artileri yang ditinggalkan 600 meter jauhnya. Tanpa ragu-ragu, mereka melemparkan granat ke dalam larasnya dan melumpuhkannya, sehingga memastikan bahwa meriam-meriam itu tidak dapat digunakan melawan pasukan sekutu. Asalto Pantai Gold dan Juno, api dan perlawanan. Pada pukul 7:25, pasukan Inggris terlibat pertempuran di Pantai Gold. Selama mendekat, angin tiba-tiba berubah, membelokkan kapal dan menghasilkan gelombang yang menenggelamkan 4 tongkang LCI, sementara 11 lainnya kandas di antara rintangan bawah air. Namun, ketika 24.970 tentara Inggris menginjakkan kaki di pantai, Divisi Infanteri ke-50 Northumbrian bersama dengan Brigade Lapis Baja ke-8 dan Komando Marinir Kerajaan ke-47 maju melintasi pasir dan melampaui tanggul, menghadapi para pembela yang tersebar dan tidak punya waktu untuk mengatur diri. Hanya di Hamel, sebuah resor tepi laut yang dibentengi, terjadi penundaan yang signifikan karena para pembelanya yang merupakan orang Rusia putih menghancurkan 3 tank Sherman Didi dan menyebabkan 60 korban Inggris dengan 20 tewas dan 40 luka-luka. Namun, setelah garnisun menyerah, Inggris dapat melanjutkan ke pedalaman. Di titik lain di pantai, meriam 88 mm yang tersembunyi di posisi King berhasil mengenai beberapa kendaraan lapis baja dari Royal Dragoon Guards, tetapi akhirnya hancur ketika 3 Churchill menyerangnya. Hal serupa terjadi di Redak WN-34, di mana Flak 88 lainnya dilenyapkan sebelum Inggris menduduki baik Mercusuar maupun La Rivière. Selama pertempuran ini, mereka menangkap 30 tentara Jerman. Meskipun kehilangan 90 orang dengan 30 tewas dan 60 luka-luka, selain beberapa kendaraan lapis baja. Beberapa jam kemudian, Sersan Kepala Stanley Hollis menerobos pedesaan Normandia dan ketika tiba di Villa Palangana, melemparkan granat ke dalam bunker, melenyapkan orang-orang di dalamnya. Kemudian, bersenjatakan senapan mesin Sten, ia membersihkan parit-parit di dekatnya, mengamankan kendali penuh atas Pantai Gold, sebuah keberanian yang membuatnya menerima salib Victoria. Pada pukul 7:35, pasukan Kanada mendarat di Pantai Juno. Dengan 21.400 orang dari Divisi Infanteri ketiga, mereka menghadapi perlawanan sengit, karena pemboman sebelumnya hampir tidak berhasil merusak 14% dari benteng musuh. Daerah itu dipertahankan oleh Divisi ke-716 Jerman dan unit-unit Rusia Putih yang memiliki artileri, mortir, dan senapan mesin. Selama pendaratan, banyak kapal menghantam ranjau yang tersembunyi di terumbu karang, menyebabkan pembantaian. Dari 24 tongkang gelombang pertama, 20 tenggelam di perairan dalam sebelum mencapai pantai. Sesampainya di darat, pasukan Kanada mengalami salah satu pertempuran paling sengit pada hari H, hanya kalah brutal dari pertempuran di Pantai Omaha. Di Courcelles, pertempuran sangat sengit, dengan kerugian lebih dari 40% dari kekuatan awal.
Dalam beberapa kasus seperti Kompi D, dari 180 orang, hanya 49 yang tersisa. Situasi memburuk ketika dua pesawat tempur Jerman Messerschmitt Bf-109 muncul di ketinggian rendah, menembaki pasukan dan menghancurkan beberapa kendaraan. Terlepas dari itu, para prajurit berhasil menerobos ketika Letnan Bill Grayson melumpuhkan sebuah bunker dengan granat dan, bersama unitnya, menangkap 35 musuh, yang akhirnya memungkinkan mereka keluar dari pantai. Setelah keberhasilan ini, Sekutu berhasil merebut Kurzel, mengusir tentara Jerman dari barikade. Mereka juga mengamankan kendali atas Mauvaines dan Berniers, yang terakhir diduduki oleh Batalion Senapan Queen's Own Rifles. Namun, perlawanan jauh lebih kuat di Redak Wan 27, di mana para pembela berhasil menghancurkan 4 tank, 2 Sherman DD dan 2 Churchill sebelum dilumpuhkan, dan sebuah senapan mesin menembak jatuh sebuah pesawat tempur pembom P-47 Thunderbolt. Komando mencoba merebut Langrune-sur-Mer, tetapi karena pertahanan yang diperkuat dengan dinding beton tebal dan ladang ranjau yang luas, serangan berakhir dengan mundur dengan 300 korban. Kecuali titik ini, sisa pantai Juno diamankan oleh pasukan Kanada yang dalam prosesnya menderita 1.035 korban, dengan 335 tewas dan 700 luka-luka. Pedang, kehormatan dan baja di pantai terakhir. Pendaratan terakhir terjadi di Pantai Sword pada pukul 7:35 menit, di mana 28.845 tentara Inggris dan Skotlandia bersama dengan sukarelawan dari Prancis, Belgia, Polandia, Norwegia, Hongaria, Yunani, dan Austria menghadapi pertahanan musuh di jalur pantai sepanjang 6 kilometer. Untuk membuka jalan, artileri Angkatan Laut membombardir posisi di Fillerfield, Bannerfield, Houlgate, dan Mount Canisi dengan 2 kapal perang, 6 kapal penjelajah, 1 monitor, dan 10 kapal perusak. Namun, sebuah kapal torpedo Jerman tipe S-Bute melakukan serangan balik, meluncurkan 15 torpedo, dan menenggelamkan kapal perusak Norwegia Hamnosvener dengan 1 hantaman. Perkembangan pendaratan di Pantai Sword berubah ketika Inggris mengambil kendali di bawah arahan Jenderal Lord Simon Lovat yang memimpin pasukannya dengan iringan bagpipe Bill Millin. Setelah mengamankan wilayah di pantai, Redak WN-20 di Le Brèche dilenyapkan dan sekelompok marinir kerajaan berhasil merebut Lyon-sur-Mer meskipun dalam operasi tersebut 30 tentara kehilangan nyawa. Selain itu, Inggris menghancurkan baterai Redoct STP-8, merebut Hermanville setelah meluncurkan lebih dari 50 tembakan dengan kendaraan lapis baja Churchill ke Redik WN-18, membuat 70 penembak artileri Jerman menyerah di Redik WN-12 dan merebut Bukit Perriers di samping Redik WN-14 tanpa kesulitan. Satu-satunya penundaan penting terjadi dalam serangan ke Redak WN-16 di Colleville, di mana diperlukan pemboman berkelanjutan dari kapal penjelajah Polandia, ORP Dragon, dan kapal perusak HMS Kelvin hingga Batalion Infanteri Suffolk berhasil membuat 67 tentara Jerman yang mempertahankan posisi tersebut menyerah. Tak lama kemudian, wali kota desa muncul di lokasi dan, sebagai tanda terima kasih, menawarkan Kopral Fred Ashby dan anak buahnya sebotol minuman keras Calvados. Demikianlah berakhirnya pertempuran untuk Pantai Sword dengan total 520 korban bagi Inggris dan sekutunya, termasuk 120 tewas dan 400 luka-luka, selain hilangnya 17 tank Sherman DD. Terlepas dari keberhasilan tersebut, pendaratan peralatan berat mengalami penundaan karena banyaknya rintangan bawah air yang menyebabkan kemacetan material di pantai. Sementara itu, sekitar pukul 8 pagi, Adolf Hitler terbangun dan menerima berita tentang invasi di Normandia. Ia segera mengadakan pertemuan mendesak dengan Komando Tinggi Jerman, di mana para Jenderal Wilhelm von Keitel dan Alfred Jodl memberitahunya tentang situasi di front. Jauh dari rasa khawatir, ia menunjukkan kepercayaan pada perkembangan pertempuran dan memerintahkan mobilisasi divisi Panzer ke-21 sambil menyatakan, "Akhirnya kita mendapatkan mereka di benua itu, sekarang kita bisa menghancurkan mereka."
pada pukul 9 pagi, rezim Nazi menyiarkan pengumuman invasi kepada penduduk Jerman melalui radio. 10 menit kemudian, pemerintah Amerika Serikat dan Perdana Menteri Winston Churchill melakukan hal yang sama, memberitahu warga negara mereka di Washington dan London. Sementara di ibu kota Inggris, kerumunan berkumpul di depan monumen Cenotaph, yang didirikan untuk mengenang mereka yang gugur dalam Perang Dunia Pertama. Sarang nomor 62 dan binatang Omaha, 12.000 tembakan di neraka Normandia. Di pantai Omaha, situasinya benar-benar bencana dibandingkan dengan apa yang terjadi di zona pendaratan Normandia lainnya. Amerika tidak berhasil merebut titik-titik kunci dan hampir tidak mengamankan beberapa titik sekunder. Salah satunya adalah Tanjung Pointe du Raz de la Perse, yang jatuh ke tangan mereka setelah pertempuran brutal di mana dari 64 tentara yang dikirim, hanya 29 yang selamat. Titik lain adalah Redact WN-65, dinetralkan setelah hantaman langsung dari Polu-Gusenichny anti-pesawat Half-Track M3, sementara Redact WN-61 hancur bersama dengan 2 meriamnya ketika sebuah tank Sherman DD berhasil mengenai tepat sasaran. Meskipun sebelum itu, penembaknya berhasil menghancurkan 4 kendaraan lapis baja musuh di pantai. Terlepas dari kemajuan kecil ini dan pembukaan jalur sempit di St. Laurent, gambaran keseluruhannya menyedihkan. Di sektor Easy, 2 kompi hancur total saat secara tidak sengaja mendarat di depan posisi yang dibentengi WN-67 dan WN-68. Namun, episode terburuk terjadi di sektor Dock Green, dekat Virville, di mana perbedaan kerugian sangat brutal. 600 orang Amerika tewas di hadapan hanya 54 pembela Jerman yang memiliki keuntungan karena terlindungi dengan baik di balik benteng beton di Redact WN-72 dan WN-73, selain sebuah hotel tua yang diperkuat sebagai titik perlawanan. Titik paling kritis dari seluruh pertempuran di Omaha adalah serangan ke Reduct WN-62, di mana Angkatan Darat Alsatosia Aimia menghadapi salah satu ujian terberatnya dalam invasi. Awalnya, posisi tersebut hanya dipertahankan oleh 31 tentara di bawah perintah Letnan Bernhard Frerking. Namun, mereka memiliki garis pertahanan yang kuat yang mencakup 2 meriam 75 mm, 2 meriam 50 mm lainnya, mortir, senapan mesin berat, dan kubu yang dilengkapi dengan penyembur api. Bahkan, sebelum menyentuh tanah, para penyerang sudah menderita kerugian besar. Artileri musuh menghancurkan 12 dari 13 kapal gelombang pertama, yang memaksa banyak orang terjun ke air dan berjalan kaki hampir 50 meter ke pantai. Sesampainya di sana, rintangannya sangat besar. 150 meter pasir terbuka, jebakan peledak, kawat berduri, parit penuh lumpur, tiang dengan ranjau, dan tembok setinggi 3 meter menghalangi kemajuan. Hasilnya adalah pertumpahan darah dengan sebagian besar kendaraan tidak berfungsi dan 58 dari 78 truk dan jeep hancur. Satu-satunya dukungan efektif datang dari kapal perusak di laut, yang meriamnya berhasil merusak salah satu bunker dengan 36 hantaman langsung. Di antara mereka yang menyaksikan kengerian itu adalah Robert Capa, fotografer yang hampir kehilangan nyawanya di tengah kekacauan, tetapi berhasil mengabadikan 11 gambar dari neraka itu sebelum dievakuasi darurat. Namun, tokoh yang paling ditakuti pada hari itu adalah Kopral Jerman Heinrich Severloh, yang berlindung di sarang nomor 62, menembakkan 12.000 proyektil dengan senapan mesin MG42 miliknya, menyebabkan ratusan korban sebelum kehabisan amunisi dan ditangkap. Efektivitasnya yang mematikan membuatnya mendapatkan nama yang akan tercatat dalam sejarah binatang Omaha. Titik tersulit bagi Angkatan Darat AIA-1 di Normandia adalah Reduct WN-62 di pantai Omaha. Meskipun awalnya hanya memiliki 31 tentara Jerman di bawah komando Letnan Bernhard Frerking, benteng itu dilengkapi dengan 2 bunker, 4 meriam dengan kaliber berbeda, 3 mortir, 4 senapan mesin, dan 2 kubu dengan penyembur api. Sebelum mencapai pantai, gelombang pertama sudah hancur
artileri menenggelamkan atau membuat tidak berfungsi 12 dari 13 kapal. Banyak tentara harus maju dengan air setinggi pinggang hampir 50 meter ke daratan. Sesampainya di pantai, medan neraka menanti mereka dengan lebih dari 150 meter rintangan, tiang dengan ranjau, pancang, perbedaan ketinggian 3 meter, parit penuh lumpur, kawat berduri, ladang ranjau, dan parit. Pembantaian itu brutal. Kendaraan hancur menjadi puing-puing, dengan 58 dari 78 truk atau jeep asli hancur. Kapal perusak Angkatan Laut memberikan sedikit dukungan mengenai salah satu bunker musuh dengan 36 proyektil. Di tengah neraka itu, fotografer Robert Capa yang menemani pasukan hampir tewas, tetapi berhasil mengambil 11 gambar yang mengejutkan sebelum dievakuasi. Namun tokoh utama hari itu adalah Kopral Jerman Heinrich Sverloh. Dari sarang nomor 62, ia menembakkan 12.000 peluru dengan senapan mesin MG42 miliknya, menyebabkan ratusan korban hingga kehabisan amunisi dan ditangkap. Sejak saat itu ia dikenal sebagai binatang Omaha. Pada siang hari, Inggris di pantai Sword menemukan rintangan baru. Setelah merebut Port and Basin, kemacetan kapal kembali melumpuhkan daerah tersebut. Hal serupa terjadi di Juno, di mana Divisi Infanteri Kanada ketiga setelah merebut Berniers terjebak dalam kekacauan lalu lintas yang menghalangi lewatnya bala bantuan. Di pedalaman, Divisi Lintas Udara Amerika menghadapi perlawanan sengit Jerman dan perlawanan Prancis juga tidak dapat berkolaborasi seperti yang diharapkan karena terlibat dalam bentrokan dengan milisi Vichy. Ada sektor-sektor di mana kemajuan lebih mudah, terutama melawan pasukan asing poros. Banyak tentara Rusia Putih, Georgia, dan Muslim menyerah setelah pertempuran kecil, meskipun ada pengecualian. Seorang tentara Ukraina berusia 17 tahun, Ali Balabanov, bertahan selama berjam-jam di pos senapan mesinnya, melenyapkan beberapa tentara Inggris, sementara orang Korea Kyung Jong, yang juga menyebabkan korban sebelum ditangkap di pantai Omaha. Di pantai Omaha situasinya menjadi semakin kritis. Dari hutan Breko yang terletak beberapa kilometer dari pantai, Jerman meluncurkan tembakan dengan baterai 4 meriam 105 mm, menyebabkan banyak korban di antara pasukan Amerika. Untungnya, sekelompok 30 pasukan payung dari Divisi Lintas Udara ke-101 di bawah komando Richard Winters dan tergabung dalam Kompi Easy, mengejutkan dari belakang 50 penembak artileri Jerman yang mempertahankan lokasi tersebut dengan 2 senapan mesin MG42. Di luar dugaan, mereka berhasil melenyapkan meriam-meriam itu setelah serangan yang berhasil, menyebabkan 20 korban musuh dan menangkap 12 tentara. Amerika sebaliknya hanya menderita 6 korban, dengan 4 tewas dan 2 luka-luka. Serangan ini, yang menjadi referensi di Akademi Militer, bukanlah satu-satunya pukulan terhadap pertahanan Jerman. Di Holdy, baterai serupa yang terdiri dari 4 meriam dinetralkan ketika sekelompok 32 pasukan payung memanfaatkan kebingungan yang disebabkan oleh ledakan depot amunisi. Dalam pertempuran itu, 15 tentara Jerman tewas dan 30 ditawan, hanya menyisakan 15 tentara untuk melarikan diri. Seiring berjalannya pagi, pemandangan di Normandia mulai membaik. Di pantai utara, Amerika maju 3 km hingga terhubung dengan pasukan payung dari Divisi Lintas Udara ke-82, yang telah menderita kehilangan sebagian besar pasukannya di hutan terdekat. Di sisi lain, Kanada berhasil membebaskan pantai Juno, sementara Inggris berhasil menggantikan unit pasukan payung John Howard di jembatan Pegasus. Di Ouistreham, Komando Prancis bebas, yang terdiri dari 177 pejuang, menghancurkan pusat kota hingga menguasai tempat itu, menjadikannya wilayah pertama di bawah kekuasaan Prancis setelah invasi. Namun, baterai Jerman masih terus menimbulkan malapetaka pada armada sekutu, menenggelamkan kapal perusak Inggris HMS Wrestler dan kapal pemburu kapal selam Amerika USS PC-162. Sekitar pukul 1 siang, perlawanan Jerman di pantai Omaha membuat pertempuran tampak mustahil untuk dimenangkan. Tembakan musuh menghujani para prajurit,
memaksa mereka berlindung di balik perlindungan alami yang ditawarkan oleh tebing. Baik pesawat tempur Pembom P-51 Mustang maupun tembakan dari kapal-kapal armada tidak berhasil melemahkan pertahanan Jerman yang terlindungi di benteng-benteng yang hampir tak tertembus. Menghadapi skenario ini, Jenderal Omar Bradley dengan serius mempertimbangkan untuk menarik mundur pasukan yang akan berarti kegagalan hari H. Tetapi di pasir masih ada seorang pria yang tidak bersedia menyerah. Jenderal Norman Kota, satu-satunya perwira tinggi yang masih hidup di sektor Dock Green Fairfield, berbicara kepada tentaranya dengan kalimat yang akan mencatat sejarah. Di sini hanya ada dua jenis pria, mereka yang sudah mati dan mereka yang akan mati. Didorong oleh kata-kata ini, tentara Amerika mengumpulkan semua dinamit dan bahan peledak yang dapat mereka temukan di antara bukit pasir. Meskipun banyak yang ditembak jatuh oleh penembak jitu musuh, mereka berhasil mengumpulkan 500 kg C4 yang mereka tempatkan di dasar tembok-tembok Atlantik. Ketika muatan diaktifkan, ledakan dahsyat melontarkan puing-puing dan pecahan peluru ke udara, meninggalkan celah besar dalam struktur pertahanan Jerman. Memanfaatkan kebingungan, para prajurit keluar dari persembunyian mereka dan melancarkan serangan, berhadapan langsung dengan Jerman. Di tengah pertempuran jarak dekat, bayonet dan penyembur api menimbulkan malapetaka di barisan musuh. Dalam waktu kurang dari 1 jam, pasukan Amerika berhasil merebut tembok Atlantik dan mengibarkan bendera mereka di puncak, sehingga mengamankan kemenangan krusial dalam pendaratan Normandia. Pembantaian. Pada pukul 2 siang tanggal 6 Juni 1944, tembakan terakhir di pantai Omaha menandai berakhirnya pendaratan di Normandia dan dimulainya invasi Prancis. Pertempuran yang dimulai setelah tengah malam berlangsung selama hampir 14 jam. Anehnya, penghalang pertahanan yang dibangun Jerman selama 4 tahun runtuh dalam waktu kurang dari sehari. Pasukan sekutu mencatat sekitar 12.000 korban jiwa antara yang tewas, terluka, dan ditawan. Dari total tersebut, Amerika Serikat menderita sekitar 6.000, Inggris hampir 4.000, Kanada sekitar 987, dan negara-negara sekutu dalam jumlah yang lebih kecil, seperti Norwegia dengan 32 dan Prancis bebas dengan 12. Dalam hal peralatan, kerugiannya signifikan. 34 tank hancur, 127 pesawat ditembak jatuh, dan hampir 300 kapal tenggelam, termasuk 3 kapal perusak dan banyak kapal pendarat. Di pihak Jerman, kerugian berkisar 6.000 korban jiwa, setengah dari lawannya, dengan 2.000 tentara tewas dan 4.000 ditawan. Anehnya, negara yang kehilangan nyawa terbanyak pada hari H adalah Prancis, akibat pemboman sekutu. Secara keseluruhan, diperkirakan 10.000 warga sipil tewas dan 2 kali lipatnya terluka dalam serangan di Normandia, Semenanjung Cotentin, dan Caen. Dengan direbutnya pantai, front kedua yang diharapkan terbuka. Sejak saat itu, Jerman terpaksa bertempur di 2 front. Soviet mendorong dari timur dan pasukan barat maju dari barat. Rommel yang telah bersikeras kepada Hitler untuk memperkuat Normandia daripada Calais, benar. Segera tentara Jerman terbukti tidak siap untuk menahan sekutu, terutama ketika ofensif tentara merah di Bielorusia memaksa Jerman untuk menyebarkan pasukannya ke seluruh benua. Ini mempercepat kemajuan sekutu dan menyebabkan jatuhnya Paris pada bulan Agustus tahun itu. Tanggal 6 Juni 1944 tercatat sebagai salah satu hari paling menentukan abad ke-20, tidak hanya memastikan kemenangan sekutu, tetapi juga menetapkan kehadiran mereka di Eropa sebelum Uni Soviet merebut lebih banyak wilayah. Namun, biaya manusianya sangat tinggi, dengan ribuan tentara tewas di pantai dan pasukan payung yang tidak pernah mendarat hidup-hidup. Karena semua itu, hari H akan dikenang dalam sejarah dengan nama yang paling tepat mendefinisikannya, Hari Terpanjang. Pendaratan Normandia adalah salah satu peristiwa paling menentukan dalam Perang Dunia Kedua. Apa yang dimulai sebagai invasi amfibi yang berisiko berakhir menandai awal akhir bagi Reich ketiga. Hanya dalam 14 jam pertempuran, sekutu mencapai apa yang tampak mustahil, menembus tembok Atlantik dan membangun pijakan di Eropa Barat. Namun biayanya sangat besar.
Lebih dari 12.000 korban di antara para penyerbu dan jumlah yang sama di antara para pembela Jerman menunjukkan kebrutalan pertempuran. Terlepas dari keberhasilan militer, Normandia juga menjadi neraka bagi penduduk sipil. Prancis, secara paradoks, adalah negara dengan korban jiwa terbanyak pada hari itu, dengan setidaknya 10.000 warga sipil tewas akibat pemboman sekutu. Pembantaian di pantai Omaha, perlawanan di posisi Jerman, dan pertahanan sengit kubu menjadi saksi kekejaman konflik. Hari H tidak hanya menentukan hasil perang, tetapi juga mengubah geopolitik dunia. Dengan jatuhnya Paris pada Agustus 1944 dan kemajuan Soviet dari timur, nasib Jerman tersegel. Dengan demikian, hari terpanjang terukir dalam sejarah sebagai hari yang memulai pembebasan Eropa.